Baik, sebelum memulai pembelajaran dan berikut ibadah, kita bernyanyi Ku berbahagia. Satu dua ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Baik, firman Tuhan yang kita pada pagi hari ini untuk terus dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk setiap kasih kami yang Kau berikan. Sebagai Bapak kami akan belajar kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kebenaran yang daripada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita isi dulu ya. Nelly, jadi nama Allah, Yu, ada Ibu. Jida, ada Ibu. Siska, ada Ibu. Yunija, ada Ibu. Atta. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita sudah mempelajari tentang multikulturalisme. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang gereja dan multikulturalisme. Nah, siapa yang tahu apa perbedaan multikultur dan multikulturalisme? Saya coba. Multikultur adalah keberagaman budaya, sedangkan multikulturalisme yaitu menyangkut pandangan dan sikap terhadap perbedaan budaya. Oke, bagus ya. Nah, di sini sebelum kita nanti memperdalam terlebih dahulu, kita sini akan boleh kalian berdiskusi dengan saling gereja atau teman di belakang ataupun di depan. Coba kan pasti kalian punya pengalaman hidup tentang multikultur. Nah, yang mana kan multikultur itu tentang perbedaan, misalnya perbedaan ras, suku, agama. Nah, coba kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian itu. Apakah kalian suka bergaul dengan yang berbeda dengan kalian? Bisa? Bisa. Oke, nanti kalau sudah selesai bisa nanti kita bahas atau silakan. Oke, silakan aja. Baik, perbedaan multikultur itu adalah ketika saya di SMP, saya mempunyai teman yang berbeda suku, warna kulit, dan agama. Walaupun saya dan dia memiliki perbedaan, kami tetap berteman, bahkan sangat dekat. Kadang saya menceritakan tentang firman Tuhan, dan dia juga menceritakan tentang agamanya. Kami saling menghargai perbedaan dan tetap akrab sampai sekarang. Baik, dari penjelasan yang kalian itu memang kalau misalnya walaupun kita memiliki perbedaan baik ras, suku, agama, kita harus bisa bergaul dengan mereka. Jangan karena perbedaan tersebut kita merasa kita berbeda. Gak usahlah bergaul sama dia, tidak seperti anak-anak. Oke, berarti itu akan menjelaskan tentang multikulturalisme dalam Alkitab. Nah, di dalam perjanjian lama itu mencatat sejarah. Nah, dalam perjanjian lama mencatat sejarah perjalanan umat Israel sebagai umat pilihan yang dalam kehidupan mereka itu bergaul dan berjumpa dengan
bangsa-bangsa lain yang memiliki budaya dan juga agama yang berbeda. Nah, hal itu nampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan yang menimbulkan berbagai pengaruh. Nah, bangsa Israel itu berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun, ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Dan akibatnya itu budaya-budaya bangsa di sekitarnya itu juga yang negatif itu membawa bangsa Israel itu pada penyembahan yang berhala. Nah, kalau untuk di zaman perjanjian baru itu, melalui pengalaman dijajah oleh bangsa Israel, Israel pun harus bergandeng hidup bersama bangsa-bangsa lain. Misalnya itu seperti bangsa Persia, Yunani, dan juga Romawi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusifisme. Yesus tidak menutup diri pada kemajemukan kebudayaan. Nah, Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Nah, ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong pada Matius 15 ayat 21-28 dan seseorang perwira Roma meminta kesembuhan pada Lukas 7 ayat 1-10, Yesus menjawab akan kebutuhan mereka dan nama mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Nah, dari penjelasan tadi itu bisa kita simpulkan bahwa kita sebagai umat manusia itu harus saling menghargai baik perbedaan suku, ras, dan juga agama. Nah, Yesus saja bisa seperti itu. Mengapa kita umat manusia tidak bisa? Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai antara perbedaan dari kita masing-masing. Mengerti ya, Dede? Oke, di sini Ibu mau kalian bagi dua kelompok terlebih dahulu. Di kelas ini dibagi dua kelompok. Sudah? Di sini ada 3 ayat naskah kitab, coba ditulis Efesus 2 ayat 11 sampai 21, Galatia 3 ayat 26 sampai 28, baru selanjutnya itu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, coba kalian diskusikan bagaimana pendapat kalian mengenai nats kitab tersebut. Mengerti? Ditulis dalam satu lembar, baru itu tempat produksi. Oke? Oke, bersiap anak-anak. Oke, bisa dikumpulkan. Kumpul depannya. Nah, selanjutnya itu Ibu mau kalian cari dulu tentang gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Kalau dipahami maknanya, coba kalian lihat, kalian cari topik tentang gereja Kristen di Indonesia adalah gereja multikultur. Selanjutnya itu Ibu, di sini ada proyek multikultur. Ibu mau kalian membuat kegiatan seperti ini, saya lihat tentang proyek multikultur. Ini tentang satu kegiatan. Misalnya ini mengantar latar belakang jenis kegiatan. Jadi kalian buat jenis kegiatan apa yang mau kalian buat? Misalnya seperti ibadah, seni, maupun perkunjungan ke panti jompo seperti itu. Nah, waktu dan tempatnya itu kalian buat di sini. Terus rincian kegiatannya itu dari awal kegiatannya itu kalian tulis.
menentukan jadwal kerja dan juga panitia, siapa panitia dari kegiatan tersebut. Bisa dipahami? Oke, coba ditulis ya. Proyek multikulturnya itu judul. Baru yang pertama itu pengantar atau latar belakang. Jenis kegiatan, seperti yang bilang tadi, kegiatannya itu bisa seperti badan, seni atau perjuangannya. Selanjutnya itu waktu dan juga tempatnya. Kemudian rincian kegiatan, jadwal kerja, dan juga yang terakhir panitia. Baik, bisa dikerjakan pas waktunya 20 menit ya, dan dikumpulkan. Oke, selanjutnya ibu mau kalian sudah paham kan dengan materi yang ibu sampaikan? Sudah. Oke. Siapa yang tahu apa yang pengertian dari multikultur? Coba. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan kebiasaan, tingkat hidup, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Kalau untuk pengertian dari multikulturalisme caranya? Multikulturalisme adalah suatu hal yang menyangkut studi pandang dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Oke, bagus. Nah, itulah inti dari materi kita ini. Ibu harap kalian sudah tahu membedakan apa itu multikultur dan juga multikulturalisme. Dan gimana multikultur itu keberagaman budaya dan fakta dari masyarakat, maka orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan juga kebiasaan tingkat kehidupan, perbedaan geografis bahkan perbedaan agama. Nah, sementara kalau multikulturalisme itu menyangkut tentang pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. Oke, sebagai tugas rumah, ibu mau kalian membuat slogan tentang multikulturalisme. Kalian mengerti yang mana itu slogan? Oke, bisa nanti itu dikerjakan juga terlalu bagus dan di depannya akan dipresentasikan satu persatu. Oke? Oke lah. Minggu depan itu kita akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Bisa nanti adik-adik coba cari topik dan juga dibaca tentang topik tersebut tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Oke? Nah, sekian dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa yang